Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humility episode ini mengangkat tema faktor penyebab hewan mengalami stres. Saudara, tidak hanya manusia saja yang dapat mengalami stres, hewan pun juga bisa mengalaminya. Hewan peliharaan rentan mengalami stres karena berbagai faktor, seperti saat diperiksa oleh dokter hewan, kedatangan hewan baru di lingkungannya, berada di tempat yang baru, yang tidak dia kenal, suara bising, kepanasan, atau kedinginan, dan lain sebagainya. Hewan peliharaan tidak hanya membutuhkan nutrisi yang baik dan cukup, tetapi mereka juga membutuhkan perawatan kesehatan mental agar tidak mudah mengalami stres. Hewan yang mengalami stres berkepanjangan dapat mengalami perubahan perilaku yang bisa menyusahkan tuannya dan menurunkan daya tahan tubuh hingga hewan mudah terserang berbagai macam penyakit. Sama halnya dengan manusia, bukan? Orang yang mengalami stres berkepanjangan dapat berlanjut pada depresi mental hingga psikopat, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan stres pada hewan antara lain: 1. Hewan sering mengalami kehausan dan kelaparan. Jika saudara punya banyak hewan piaraan seperti kucing atau anjing, jika mereka kelaparan atau kehausan, maka mereka akan mudah marah, saling berkelahi, dan agresif satu sama lain, bahkan bisa agresif kepada tuannya. 2. Hewan mengalami rasa tidak nyaman, seperti berada di tempat yang baru atau asing, rasa kepanasan, kedinginan di tempat yang bising, ada hewan baru di lingkungannya, dan sebagainya. Ini semua membuat rasa tidak nyaman. 3. Hewan mengalami rasa takut, seperti ketika dibawa ke dokter hewan, melihat dokter berbaju putih dan jarum suntik bisa ketakutan. Pengalaman masa lalunya, keberadaan dokter hewan dengan jarum suntiknya bisa mendatangkan kesakitan melekat di memorinya. Rasa takut juga bisa oleh suara-suara keras, letusan mercon, kembang api, suara petir, selain keberadaan hewan predator. 4. Hewan mengalami cedera, merasakan kesakitan dan menderita penyakit. Hati-hati bila anjing atau kucing saudara cedera atau kesakitan, sebab ketika disentuh tiba-tiba dia bisa saja menggigit atau mencakar saudara. Bisa juga kesakitan oleh karena infeksi penyakit tertentu. 5. Hewan mengalami keadaan yang terkungkung di lingkungan yang sempit, diikat terus-menerus. Hal ini menyebabkan hewan tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Anjing dan kucing biasanya suka berlari-lari, mencakar-cakar kukunya di batang kayu, atau kucing suka memanjat-manjat. Hewan ketika usia dewasa juga memiliki hasrat untuk berpasangan dan bereproduksi. Jika perilaku alami ini tidak terekspresi dan tersalurkan, maka hewan bisa mengalami stres. Inilah 5 faktor utama penyebab stres pada hewan. Dan kelima faktor ini menjadi tolok ukur kesejahteraan bagi semua hewan, termasuk hewan ternak dan satwa di lingkungan lembaga konservasi. Hewan yang dipelihara manusia haruslah sejahtera agar manusia menjadi sejahtera karenanya. Ternak yang sejahtera menghasilkan daging, susu, dan telur banyak dan berkualitas. Itu yang mensejahterakan kehidupan manusia. Ada 5 hak kebebasan yang harus dialami oleh hewan yang dipelihara manusia agar mereka hidup sejahtera. 5 kebebasan itu adalah: 1. Bebas dari haus dan lapar. 2. Bebas dari rasa tidak nyaman. 3. Bebas dari rasa takut dan stres. 4. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. 5. Bebas berperilaku alami. Indonesia sudah memiliki undang-undang yang melindungi hewan agar terpelihara sejahtera. Orang tidak boleh lagi menyakiti hewan atau memperlakukan hewan dengan semena-mena karena ada sanksi hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Hendaklah manusia mensejahterakan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kesejahteraan hewan adalah kesejahteraan bagi manusia. Begitupun sebaliknya, jika hewan
tidak sejahtera bisa mendatangkan petaka seperti pandemi, sebab 70% penyakit pada manusia asalnya ditularkan dari hewan. Tepat apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, seorang negarawan besar dan filosof, kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dilihat dari cara hewannya diperlakukan. Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.